Siapakah sebenarnya iblis itu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan tasawuf, iblis dipahami lebih dari sekedar entitas jahat yang menggoda manusia. Dia juga dilihat sebagai simbol dari berbagai aspek negatif dalam perjalanan spiritual manusia. Tasawuf yang merupakan disiplin spiritual dalam Islam yang menekankan pembersihan jiwa dan kedekatan dengan Allah, memandang iblis dalam beberapa cara. Oke, yang pertama, simbol kesombongan dan ego. Iblis adalah cerminan dari kesombongan dan ego yang tidak terkendali, yang dalam bahasa tasawuf disebut nafs. Ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam karena mereka lebih unggul, ini dipandang sebagai manifestasi dari ego yang menolak tunduk kepada kehendak Allah. Dalam tasawuf, melawan ego atau nafs adalah bagian dan penting dari perjalanan spiritual, dan iblis menjadi simbol dari tantangan ini. Yang berikut yaitu ujian dalam perjalanan spiritual. Dalam tasawuf, iblis juga dilihat sebagai alat ujian yang Allah gunakan untuk menguji keteguhan dan keikhlasan seorang hamba. Godaan iblis dapat dianggap sebagai kesempatan bagi seorang untuk membuktikan keteguhan imannya dan kemurnian hatinya. Ujian dari iblis adalah bagian dari proses takziah atau penyucian jiwa, di mana seorang sufi harus mengatasi godaan duniawi untuk mencapai makom atau tingkat spiritual yang lebih tinggi. Yang berikut adalah cermin kegelapan batin. Iblis dalam tasawuf sering dianggap sebagai cermin yang memantulkan sisi gelap dari batin manusia. Setiap dorongan negatif seperti iri hati, amarah, dan keserakan dapat dilihat sebagai iblis kecil dalam diri yang harus diatasi. Dalam hal ini, iblis bukan hanya musuh eksternal, tapi juga musuh internal yang ada dalam diri setiap manusia. Yang berikut adalah pelajaran tentang ketundukan dan penolakan. Penolakan iblis untuk tunduk kepada perintah Allah adalah pelajaran penting dalam tasawuf tentang bahaya menolak kehendak ilahi. Para sufi diajarkan untuk selalu tunduk dan pasrah kepada kehendak Allah dan menolak egoisme serta keinginan pribadi yang dapat menjauhkan mereka dari jalan Allah. Yang berikutnya adalah simbol dualitas. Iblis dalam tasawuf juga bisa dipahami sebagai simbol dari dualitas yang ada di dunia ini, antara kebaikan dan kejahatan, cahaya dan kegelapan. Kesadaran akan kebenaran iblis mengajarkan bahwa dalam setiap perjalanan spiritual selalu ada dua jalan yang harus dipilih, jalan yang menuju Allah atau jalan yang menuju kegelapan, yang diwakili oleh iblis. Yang berikutnya adalah penjelmaan, keterpisahan dari Allah. Dalam pandangan tasawuf, iblis adalah simbol dari keterpisahan dari Allah. Ketika iblis memilih jalannya sendiri dan menolak perintah Allah, dia menjadi contoh dari makhluk yang terpisah dari rahmat dan kehadiran ilahi. Tasawuf menekankan pentingnya kembali kepada Allah dan menghindari segala sesuatu yang menyebabkan keterpisahan tersebut. Jadi secara keseluruhan dalam tasawuf, iblis adalah lebih dari sekedar sosok yang harus dihindari. Dia adalah bagian dari kesadaran spiritual yang mendalam. Melalui pemahaman tentang iblis, para sufi diajarkan untuk mengatasi ego, menyucikan diri, dan mencari kedekatan dengan Allah dengan sepenuh hati dan jiwa. Baik, silakan tulis di kolom komentar jika ada pendapat yang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.